Perkenalkan, saya Hanif, usia kepala 3, sudah berkeluarga dan punya 1 orang anak laki-laki usia 1 tahun. Jadi saya lulusan pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Malang yang ada di pusat kota Malang. Dan karena basicnya itu adalah pendidikan, maka gelar S1-nya adalah SPD atau Sarjana Pendidikan. Dan dari situ setelah lulus kuliah saya sempat mengisi sanggar menggambar di pusat kota Malang. Namanya adalah Pako Sekolah Kartun. Jadi sanggar ini berada di Jalan Besar Ijen ya, pusat kota ya, depannya Perpustakaan Kota Malang. Jadi saya di sana itu sekitar 1 tahun lebih. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai akhirnya lebih memilih profesi sebagai guru, yaitu mengajar di sekolah, bukan lagi mengajar di sanggar gitu ya. Jadi ya ini adalah pekerjaan utama saya, my main job. Jadi pekerjaan utama saya sekitar dari dulu sampai sekarang sekitar sudah 10 tahunan ya, adalah sebagai guru atau pengajar. Jadi dulunya mengajar berpindah-pindah sampai sekitar 7 sekolah. Saya sudah pernah mengajar di kurang lebih 7 sekolah, berpindah-pindah karena mencari tempat kerja yang paling nyaman menurut kriteria saya. Ya, orang-orangnya ramah, lingkungannya kondusif, sampai pada siswa yang diajar pun juga enak gitu. Sampai akhirnya saya menetap di tempat kerja yang saya tekuni sekarang ini, menjadi guru SMP mengajar mata pelajaran seni budaya, sekaligus sebagai kepala laboratorium komputer di tempat saya bekerja saat ini. Jadi dulu mungkin karena waktu itu kepala sekolahnya menilai saya ini memiliki kecakapan lebih di bidang IT, maka didapuklah saya jadi kepala lab yang membawahi 2 laboratorium komputer. Jadi ada 2 ruang atau 2 laboratorium komputer yang saya pegang. Padahal beliau tidak tahu ya, kepala sekolahnya itu, bahwasanya memang saya sering berada di depan komputer. Jadi kalau saya di sekolah itu ya sering kali saya berada di depan komputer. Tapi di situ saya bermain game online. Jadi orang-orang taunya itu ya mungkin otak-atik komputer ya, padahal ya saya main game di situ. Kalau nggak gitu ya nonton film mungkin. Tapi di luar itu memang saya sedikit menguasai teknologi jaringan internet ya. Jadi saya menguasai jaringan internet, web developing, jadi bahasa HTML itu saya paham. Jadi kita bikin skrip HTML mulai dari skripnya sampai publish menjadi website itu bisa. Kemudian troubleshooting hardware sama software itu juga bisa. Jadi kira-kira komputer ini rusak karena memorinya ataukah harddisknya ataukah motherboardnya, itu saya tahu ya. Dari situ, dari kemampuan saya, kecakapan saya yang sedikit itu, yang nggak seberapa banyak itulah yang saya pakai sebagai modal untuk merawat laboratorium komputer yang diamanahkan ke saya. Jadi kenapa sih kok saya itu agak paham tentang IT? Ya tahu sendiri, namanya gamer gitu ya. Jadi mana ada sih gamer itu yang nggak paham sama perangkat komputer, apalagi kalau gamernya itu memainkan game desktop ya. Jadi biasanya sih kalau gamer itu mereka itu paham tentang merakit PC. Jarang sekali gamer itu yang nggak paham sama PC, konsol, spek HP yang dipakai untuk game dan lain sebagainya. Biasanya kalau mereka suka game ya mereka akan mempelajari konsolnya. Kalau PC ya PC-nya, kalau HP ya HP-nya. Yang mana yang bagus, yang mana yang cocok dipakai untuk bermain. Mengapa bikin channel menggambar? Ya saya bikin YouTube ya tentu saja ya biar cuan lah ya, sama seperti motivasi teman-teman yang lain. Meskipun bukan ini tujuan mutlaknya. Jadi sebenarnya ini yang paling utama adalah buat hobi sama pemasaran jasa yang saya tekuni. Jadi saya kan jasanya, saya buka jasa ilustrasi part time ya, atau freelance ilustrator. Jadi buat hobi sama pemasaran jasa itu intinya.
Juga kedepannya saya akan lebih banyak menyimpan portofolio di sini di YouTube, supaya ketika klien itu mereka tanya tentang portofolionya mana, ya tinggal kita tinggal kasih link YouTube-nya aja. Jadi portofolio itu untuk menunjang pekerjaan saya nantinya sebagai freelancer atau pekerja paruh waktu di bidang ilustrasi. Jadi sudah sekitar 2 tahun saya menekuni freelance ilustrator. Sebelumnya juga kerja paruh waktu sebagai desainer grafis. Dengan saat ini pekerjaan utama saya adalah seorang guru atau pendidik di sekolah SMP. Jadi SMP-nya itu berlokasi 15 menit dari rumah saya ya. Biasanya 5 hari kerja dengan 1 hari off, termasuk minggu. Jadi saya punya waktu off selama 2 hari dalam 1 minggunya. Lumayan ya waktu itu yang bisa dipakai untuk menekuni hobi yang saya lakukan ini, yaitu sebagai ilustrator freelance. Jadi saya biasanya berangkat mengajar pukul 6:30 pagi, pulang pukul 1 siang. Itu pun kalau di sekolah sudah tidak ada kegiatan lagi, misalnya tanggungan maintenance di lab komputer, perawatan PC gitu ya, atau ada teman yang ngajak mabar, atau sekedar ngopi di warung depan sekolah. Jadi meskipun saya guru, saya juga sering main bareng sama rekan-rekan. Jadi di warung depan sekolah itu main Mobile Legends, entah itu just for fun, untuk senang-senang doang, atau push MMR atau push rank gitu ya. Kebetulan rekan-rekan saya ini atau teman-teman saya mengajar ini masih muda-muda ya, 22, 23, 24, dan banyak yang baru lulus kuliah, fresh graduate gitu ya. Nah kebetulan kita punya kemiripan hobi, yaitu mabar gitu ya. Jadi ya biasanya pulang sekolah kita mabar dulu. Mengapa memilih freelance ilustrator? Jadi di rumah kami yang kecil ini kami tinggal bertiga. Ada saya, anak saya yang baru berusia 1 tahun, dan saya. Dan kalau siang ketika kami berdua, saya dan istri bekerja keluar gitu ya, saya ngajar, istri ke kantor. Ya si anak ini diasuh sama ART ya, jadi ART-nya mengasuh anak di rumah. Jadi ART-nya itu datang sekitar jam 7 pagi, pulangnya jam 4 sorean. Jadi ART-nya itu ya ada di sekitar, nggak jauh dari rumah domisilinya. Jadi alasan saya menjadi ilustrator adalah karena menggambar adalah hobi saya, ini yang utama ya. Saya mengambil kerja paruh waktu atau freelance karena saya tidak mau terikat dengan pekerjaan yang sebenarnya hanya sebatas hobi. Kalau hobi ya sudah hobi, nggak usah muluk-muluk, nggak usah meluangkan waktu yang berlebih di sana. Kan kalau hobi kan udah dapat seneng ya udah cukup. Meskipun saya juga akhirnya dapat income dari sana. Jadi kalau pas lagi pengen kerja ya kita tinggal cari kerja di bursa kerja online ya. Di luar jadwal part-time rutin itu saya biasanya kalau pengen kerja ya tinggal cari kerjaan di bursa kerja online. Karena biasanya ada klien yang memang secara berkala minta dibuatkan ini dan itu, jadi langganan lah istilahnya. Jadi mereka sudah berlangganan, secara berkala mereka minta dibuatkan suatu desain, dan di situ ya saya nggak bisa nolak, karena satu rezeki, dua itu karena kita sudah terjalin hubungan baik. Selama itu tidak terlalu menyita waktu dan saya bisa mengerjakannya ya saya ambil. Jadi kalau saya kira-kira nggak mampu mengerjakannya ya saya mohon maaf, karena ya nggak bisa bantu gimana, soalnya kan nggak ada waktunya kayak gitu. Mengingat ini adalah kerja sampingannya, jadi saya menyebutnya privilege atau kelebihan bekerja secara part time, dimana ada banyak kemudahan yang saya dapatkan. Ini menurut versi saya ya. Yang pertama, saya dapat senang, tentu saja saya dapat kesenangan karena menggambar ini adalah hobi saya. Dengan saya menggambar jadi ilustrator ya saya senang di prosesnya, di hasil akhirnya. Saya suka ketika saya melihat gambar saya itu disenangi banyak orang, terutama klien saya. Mas, gambarnya bagus, besok order lagi. Oh iya, terima kasih. Bahkan suatu ketika
Saya itu saking senangnya dipuji, saya udah nggak dibayar nggak masalah karena saya dapat seneng gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita bekerjanya itu fleksibel ya. Artinya kita bisa nego tenggat waktu ke klien. Kalau misalnya kerjaan nggak cocok ya nggak kita ambil. Jadi misalnya klien mau style real gitu ya, realism. Nah, kan saya kayaknya kan saya kartun, otomatis saya nggak mau dong maksa saya itu harus gambar realis kayak gitu. Satu, itu membebani saya. Dua, itu bukan style saya. Tiga, pasti nanti jatuhnya waktunya lebih lama. Dan keempat, ini yang paling utama adalah saya nggak have fun di sana. Kemudian yang poin ketiga adalah saya bekerja bisa di mana saja, dimanapun. Kadang di sekolah pun pas ketika tidak sedang melakukan apa-apa ya saya gambar. Nunggu teman mau mabar gitu, saya nunggunya sambil gambar. Kemudian ngantar istri belanja ke pasar, saya sambil gambar. Sambil rebahan di rumah pun bisa, sambil kita jalan-jalan di sawah, di pantai pun bisa. Itu jadi bisa di mana saja kita lakukan pekerjaan ini. Kemudian yang privilege keempat, kerja di rumah bisa sambil bermain sama anak. Jadi seringkali saya itu bekerja di rumah sambil menemani anak mainan. Jadi di sini family time-nya itu lebih banyak, lebih high quality ya. Jadi kita sambil kerja sambil bermain sama anak-anak. Soalnya anak saya baru 1 tahun dan itu adalah ya momen seneng-senengnya ketika bermain sama anak ya, karena mereka tahu sendiri kan, mereka lucu usia segitu itu. Kemudian yang poin kelima, privilege kelima itu adalah dapat income tambahan dari sana. Tentu saja kita dapat imbalan ya dari sana berupa material ya. Memang nggak seberapa, tapi ya itu kalau menurut saya alhamdulillah udah cukup. Nah, kemudian yang nomor 6 ini juga bagus. Jadi bila pas kepepet butuh uang dalam jumlah banyak gitu ya, jadi saya jadikan kerjaan ini menjadi semi full time. Jadi saya bertransformasi menjadi semi full time ilustrator. Jadi jam kerjanya agak lebih banyak gitu. Jadi biasanya kalau saya pas butuh uang gitu ya, saya kerja itu sampai larut malam. Jadi sampai pagi gitu karena lagi kejar setoran. Artinya saya akan lebih banyak menerima atau mencari pekerjaan lewat internet. Jadi kebanyakan saya cari kerja itu, cari job itu, cari klien itu di internet karena di sana ada banyak ya, karena pasar dari ilustrator ini luas sekali. Kemudian harapan kedepannya, jadi harapan kedepannya adalah channel YouTube saya ini bisa berkembang sehingga bisa dapat passive income yang stabil dari sini. Kemudian saya bisa beli lahan untuk dijadikan kebun ya. Mengingat hobi saya itu selain gaming, saya juga gardening, itu suka banget sama tanaman. Jadi hobi saya itu nomor 1 ya. Jadi urutan pertamanya itu adalah gaming. Meskipun sekarang saya sudah jarang sekali main game karena udah tua gitu ya. Responnya itu menurun, udah nggak fast hand lagi, sudah slow hand kalau sekarang kita main apa-apa gitu. 1 gaming, 2 drawing, gambar, 3 gardening, berkebun. Nah ini adalah hobi saya yang saya tekuni dari dulu sampai sekarang. Jadi saya pengen banget punya kebun yang saya kelola sendiri dengan mandiri, tentunya organik ya, karena dikonsumsi sendiri dan dikasihkan orang. Kalau organik itu kan menyehatkan, nggak berbahaya, sehingga bisa berbagi ke tetangga, ke saudara, bisa dikonsumsi sendiri, terutama ya bisa kita bagi ke tetangga di sekitar rumah. Karena saya pernah sedih gitu ya, sedih banget. Waktu itu ada anak tetangga yang minta stroberi ke rumah. Om minta stroberi, dan waktu itu nggak ada satupun stroberi yang matang. Jadi di situ saya merasa merasa kasihan ya, merasa gimana gitu ya. Jadi saya berdoa, jadi jika nanti saya punya rezeki dan bisa bikin kebun stroberi, mereka sih bocil-bocil kampung ini
Di perumahan ini saya bebaskan untuk makan di sana sepuasnya. Silakan kalian habiskan stroberi saya yang ada di kebun itu. Andai kata saya punya stroberi ya, kebun stroberi. Karena kebahagiaan orang yang paling hakiki itu adalah ketika kita bisa saling berbagi itu ya, itu seneng banget rasanya. Jadi itu adalah cita-cita kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kisah hidup dan keseharian saya yang sangat sederhana ini bisa menghibur dan mungkin juga bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian yang mungkin nantinya tertarik di dunia kerja freelance ilustrator ya. Jadi part time atau kerja sampingan sebagai ilustrator. Gitu. Sebelum saya goodbye, buat teman-teman yang kebetulan nonton ini dan belum subscribe, bisa subscribe dulu supaya channelnya bisa berkembang. Akhir kata, thank you for watching. See you on the next video. Goodbye.